Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Daunisia Sao, jurusan Sosiologi, kelas A, semester 1. Saya akan mempresentasikan hasil review buku kedua saya yang berjudul Sociology A Very Short Introduction. Yang pertama, status sosiologi. Kita dapat membuat daftar serangkaian karakteristik yang lebih mungkin ditemukan dalam astronomi daripada astrologi. Meskipun kita tidak dapat dengan pasti membagi gagasan tentang dunia material ke dalam sains dan sains semu, masih dapat secara menguntungkan membicarakan hal-hal yang kurang lebih ilmiah. Titik awal yang baik adalah menyatakan bahwa teori ilmiah yang baik harus konsisten secara internal serta harus sesuai dengan bukti. Alokasi terungkap pada akhir percobaan, baik pasien maupun dokter tidak tahu siapa yang mendapatkan obat dan placebo yang sebenarnya. Intinya harus membandingkan antara ketergantungan ilmu kedokteran pada bukti eksperimental atau ketergantungan terapi alternatif pada tradisi. Bukti nyata dalam dunia pengobatan adalah bunga bacin, feng shui, dan pijat shiatsu, sesuatu yang telah dilakukan selama berabad-abad yang bisa membuktikan validitasnya. Selanjutnya, dia dengan sangat terampil menunjukkan bahwa kita tidak dapat bereksperimen semudah ilmuwan sains, tetapi dengan beberapa imajinasi kita dapat menemukan data yang terjadi secara alami. Contoh dari kehidupan nyata adalah fenomena sosial. Ilmuwan sosial secara rutin melakukan ini dengan survei sosial skala besar. Meskipun penelitian semacam itu mencerahkan dan kesimpulannya selalu tentatif dan probabilistik, beberapa sosiolog mengambil kegagalan sebagai dorongan untuk menjadi lebih canggih dalam definisi, identifikasi, dan pengukuran apa yang dianggap sebagai penyebab tindakan sosial. Banyak sekali penelitian dan metode yang lebih canggih untuk menganalisis data yang kita kumpulkan dan akan membuat kita lebih tahu. Tetapi kita tidak akan pernah menemukan hukum tindakan manusia karena manusia tidak seperti atom. Selanjutnya, subjek ilmu sosial adalah makhluk sadar yang bertindak di luar pilihan. Yang harus kita sadari adalah apapun sumber keseragaman dalam perilaku manusia, mereka tidak mengikat dalam arti absolut. Ini membuat kita menyadari bahwa apa yang dianggap sebagai penjelasan dalam ilmu sosial sangat berbeda dengan penjelasan dalam fisika atau kimia. Yang kedua, konstruksi sosial. Pada awal abad ke-20, gagasan tentang naluri menyediakan cara populer untuk menjelaskan tindakan kita. Di akhir abad ini, kemajuan dalam pemetaan gen memungkinkan kita menjelaskan jenis penyakit tertentu dan gagasan bahwa kita ditentukan oleh biologi manusia. Biologi manusia tidak melakukan apapun untuk menyusun tindakan dalam bermasyarakat. Bahkan peran sosial tidak bergantung pada dasar biologis yang ditunjukkan. Semua tindakan manusia, konservatif atau radikal, reaksioner atau revolusioner, memerlukan beberapa aturan dasar. Maksud saya adalah bahwa pencarian diri seperti ini membutuhkan budaya yang sama. Ini merupakan salah satu pengembangan gagasan bahwa realitas dikonstruksi harus dilakukan secara sosial. Kemudian, banyak hal yang dibayangkan oleh banyak orang asalkan dibayangkan dengan cara yang sama, seperti realitas untuk bertahan yang tidak dapat dibedakan dari dunia objektif. Contoh yang sangat baik dari penelitian semacam ini adalah Melville Dalton tahun 1959. Setiap anggota Trinitas pendiri sosiologi memiliki gagasan besar tentang bagaimana masyarakat modern berbeda dan pendahulunya. Berikutnya, catatan Weber tentang organisasi modern. Pertama, birokrasi modern membedakan antara kantor dan individu yang menempatinya. Ketika serif mengundurkan diri, kekuasaan dialihkan ke pemegang kantor berikutnya. Contoh selanjutnya, aset perusahaan teknik adalah milik perusahaan dan bukan milik pejabat yang kebetulan adalah direktur pelaksana. Sebagai insentif untuk menganggap serius nasib perusahaan, mungkin akan menawarkan beberapa saham perusahaan kepada pejabat, tetapi umumnya mereka dibayar dengan gaji yang tidak tergantung pada aset perusahaan.
Kemudian, lapisan konstruksi pemecah aturan. Dalam buku ini diidentifikasi tindakan tertentu, contohnya pria memaksakan perhatian seksualnya pada wanita yang enggan, sehingga menjadi kasus yang harus ditangani. Dengan berpegang pada kerangka hukum, melihat apa itu kriminal atau bukan. Pertama, banyak hukum yang sendirinya ambigu. Bahkan undang-undang yang sangat rinci tidak dapat menjelaskan bagaimana penerapannya dalam setiap kasus yang mungkin terjadi. Kedua, banyak tindakan berpotensi diatur oleh banyak hukum dan kesesuaian di antara mereka tidak selalu rapi, hukum menumpuk. Memang tampaknya ada begitu banyak lapisan penyaringan pengambilan keputusan dan interpretasi sehingga kami akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa kejahatan adalah kejahatan yang telah diputuskan oleh pejabat yang tepat melanggar hukum dan bahwa dasar untuk keputusan tersebut mencakup banyak pertimbangan yang ekstra, legal atau yang paling memiliki hubungan sosial yang kompleks dengan masalah hukum. Yang ketiga, penyebab dan konsekuensi. Salah satu cara sosiologi yang berbeda dari akal sehat adalah dalam menentang citra kita yang indah tentang diri kita sendiri sebagai pencipta pikiran dan tindakan kita sendiri. Kapten industri, visioner agama, dan pimpinan politik mungkin melihat diri mereka sebagai roh bebas, tapi kebanyakan dari kita memiliki gagasan yang cukup bagus tentang di mana kita berada di tiang totem. Namun rasa identitas kita sendiri mengandaikan bahwa ada yang terlepas dari pasang surut kekuatan sosial. Saya mungkin tidak dapat mencegah standar hidup saya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, tetapi saya dapat memutuskan makanan apa yang saya makan. Partai politik mana yang akan saya dukung, gereja mana yang akan saya hadiri, dan bagaimana saya akan mendekorasi tempat tinggal saya. Karena kita tidak dapat menyadari bahwa semua kekuatan sosial akan membentuk kita dan karena kita tidak dapat mengantisipasi sebagaimana tindakan kita akan diterima oleh orang lain. Akhirnya kita mencapai sesuatu yang sangat berbeda. Robert Michaels, seorang mahasiswa Weber yang aktif dalam politik sayap kiri di Jerman pada dekade pertama abad ke-20, dikejutkan oleh pola umum evolusi dalam serikat buruh sayap kiri dan partai politik. Mereka memulai semua itu sebagai upaya revolusioner atau radikal untuk merekonstruksi dunia tetapi menjadi semakin konservatif dan damai dengan dunia. Dalam pandangan pertama yang tampak seperti arena yang sangat berbeda, dunia sekte Protestan konservatif, Richard Niebuhr mengidentifikasi pola yang serupa. Gerakan metodis di akhir abad ke-18 adalah gerakan radikal. Awalnya ia mengkhotbah kebutuhan untuk merestrukturisasi dunia, tetapi secara bertahap menjadi konservatif secara sosial. Profesionalisme dan birokrasi hanyalah sarana yang digunakan masyarakat modern untuk mengatur berbagai hal. Dalam banyak sektarian merasa diwajibkan oleh kebutuhan untuk menegosiasikan berbagai bentuk pengakuan. Seperti yang telah dikemukakan Brian Wilson secara rinci, perbedaan doktrinal antara sekte membuat mereka sangat rentan terhadap jenis akomodasi yang digambarkan Niebuhr. Kita pribadi tidak perlu mengejar perbedaan lebih jauh daripada mencatat bahwa sekte dapat mengatur diri mereka sendiri dan hubungannya dengan masyarakat sekitarnya agar tetap sektarian selama beberapa generasi. Yang keempat, dunia modern. Pengamat dan yang diamati. Lebih lanjut, dunia material itu sendiri tidak sakral dalam arti apapun yang menghambat studi sistematisnya. Menurut Merton, yang memungkinkan sains modern bukanlah kemajuan teknis dalam instrumentasi, melainkan cara baru dalam memandang dunia. Meskipun beberapa orang mungkin tahu bahwa segala sesuatu bisa berbeda dan bahkan mungkin telah melakukan perjalanan ke luar negeri,
Soliditas dunia sosial mereka sendiri yang dianggap remeh akan menghancurkan dampak relativisasi dan pengetahuan semacam itu. Melemahnya tradisi, merosotnya legitimasi agama untuk tatanan sosial, dan meningkatnya keragaman sosial merupakan prasyarat yang diperlukan untuk sosiologi. Selanjutnya, kemodernan. Ini adalah poin untuk menjelaskan secara lebih rinci ciri-ciri khas zaman modern. Yang saya maksud dengan modernisasi adalah konsekuensi sosial dari peningkatan rasio kekuatan mati dan hidup. Produksi tidak lagi menjadi aktivitas pribadi yang melibatkan keluarga dan komunitas, meskipun orang-orang dalam masyarakat industri tidak begitu mandiri jika dibandingkan dengan pendahulu pertanian mereka, di mana ketidakberdayaan mereka yang menyebabkan tidak kuatnya ikatan antara pribadi. Selanjutnya, pembagian kerja yang semakin halus dalam produksi tercermin dalam lingkungan non-ekonomi ketika institusi sosial menjadi semakin terspesialisasi. Contoh yang baik adalah penurunan ruang lingkup lembaga keagamaan. Pada abad pertengahan, gereja Kristen tidak hanya menyediakan akses ke kekuatan supernatural, tetapi juga administrasi sipil, pendidikan, pertolongan yang buruk, dan disiplin sosial. Pada saat yang sama, jarak sosial antara berbagai jenis orang meningkat. Selanjutnya, masyarakat agraris memiliki perbedaan status yang cukup besar, tetapi kebanyakan orang menjalani kehidupan yang sama dan mereka hidup berhimpitan. Karena struktur sosial hierarkis, secara terbuka atasan tidak merasa terancam oleh kedekatan antek-anteknya dan dapat dengan nyaman menempati ruang fisik dan mental yang sama. Peran masih bisa diberi peringkat dan diberikan derajat yang sangat berbeda dari rasa hormat, kekuasaan atau status, tetapi menjadi mungkin untuk memperlakukan orang-orang di balik peran sebagai semua makhluk dalam arti abstrak setara. Singkatnya, fragmentasi masyarakat tradisional yang sederhana memungkinkan munculnya individu-individu otonom yang terlihat, setidaknya secara abstrak, mencukupi banyak hal. Tidak kurang dari itu, persamaan di mata Tuhan yang meletakkan dasar atas persamaan di mata manusia dan di hadapan hukum. Yang kelima, para penipu. Ada kesan yang terbesar luas di antara para pengkritik kita dan tidak diketahui dalam disiplin ilmu, bahwa sosiologi ada dalam bisnis membantu orang. Pendiri penelitian sosial empiris tradisi Inggris dalam Seaborn Rowntree dan Charles Booth mendokumentasikan kemiskinan karena mereka berharap untuk mengejutkan pemerintah agar melakukan sesuatu tentangnya. London School of Economics dan hubungan yang erat antara lembaga tersebut dengan Webs memberikan sebagian besar karyanya nada reformis yang jelas. Departemen Sosiologi Chicago telah dibesarkan dalam keluarga pendeta Protestan, dan meskipun jauh dari Marxis, mereka sangat menuju dengan Marx bahwa tujuan mempelajari dunia adalah mengubahnya. Namun, meskipun disiplin ini berhutang banyak kepada para reformis dan banyak sosiolog memperoleh minat penelitian mereka dari keterlibatan moral dan politik dengan dunia, sosiologi harus dibedakan dari reformasi sosial. Dialog yang produktif antar sosiolog paling baik dilakukan oleh mereka dengan melakukan segala upaya untuk membedakan antara nilai-nilai yang diperlukan untuk disiplin dan perhatian ekstra disiplin yang harus diletakkan di satu sisi. Mereka yang mengajar sosiologi secara rutin melihat kesulitan yang dialami para siswa dalam membedakan antara masalah sosial dan sosiologis. Ketika diminta untuk memilih topik
untuk proyek penelitian mereka, siswa hampir selalu fokus pada sesuatu yang buruk tentang dunia. Selanjutnya, keberpihakan. Ketika kita menyadari bahwa realitas adalah produk manusia, sebuah konstruksi sosial yang melemahkan hubungan yang kuat antara persepsi dan realitas objektif dan mempertanyakan pendirian dan penjelasan diri sendiri. Yang membedakan ideologi dari dissembling adalah ideologis percaya. Mereka dipengaruhi oleh keyakinan bersama mereka untuk melihat dunia dengan cara tertentu. Godaan alami adalah melibat pandangan kita sendiri sebagai akurat dan pandangan orang lain sebagai ideologi. Tetapi sosiologi mempersulitnya dengan mengidentifikasi pengaruh ideologis dalam jumlah kelompok sosial yang semakin besar. Pada poin ini saya ingin menawarkan pembelaan atas ambisi objektivitas para partisan berpendapat bahwa ilmu sosial objektif tidak mungkin karena sosiolog tidak dapat melampaui pandangan dunia mereka yang dibatasi secara ideologis, kecuali jika partisan dapat memberikan penjelasan yang masuk akal dan dapat diuji tentang mengapa mereka kebal terhadap penyakit yang menginfeksi orang lain. Kesehatan intelektual mereka menawarkan alasan yang baik untuk meragukan prevalensi dan keparahan penyakit yang seharusnya diderita oleh kita semua. Kesimpulan, jika sosiologi ingin menjadi lebih dari sekedar spekulasi yang menarik, ia harus bersifat empiris. Artinya teori dan penjelasannya harus didasarkan pada pengamat yang baik terhadap dunia nyata. Oleh karena itu, pemilihan nama-nama besar saya condong kepada mereka yang telah menggabungkan teori dengan studi empiris yang terperinci. Jika ingin empiris, maka sosiologi harus mencontohkan dirinya sendiri pada ilmu alam. Pada gilirannya, ini berarti bahwa kita tidak dapat berharap untuk memperlakukan tindakan sosial sebagai gejala keteraturan mendasar yang serupa dengan hukum dunia fisik. Kita harus mengenali sifat realitas yang dibangun secara sosial dan mempelajari konstruksi sosial tersebut. Bagi para partisan dan relativis, ini adalah teka-teki yang dapat kita tanggapi hanya dengan meninggalkan studi dan memihak pada alasan ideologis atau mengambil semua sisi atau tidak sama sekali. Seperti yang telah saya kemukakan, kedua bentuk penyerahan ini merupakan tanggapan pesimistis yang tidak perlu. Tentu mudah untuk memahami penyebab kejahatan atau kemunduran agama di Barat, juga tidak mudah untuk menjelaskan preferensi politik dan pencapaian pendidikan. Tetapi selama dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terus percaya bahwa kita dapat menentukan bus mana yang menuju ke pusat kota, yang ditawarkan gereja untuk mendengarkan pengakuan partai politik mana yang paling mendekati pilihan kita, dan kapan anak-anak kita berbohong kepada kita. Saya tidak melihat alasan mengapa kita harus percaya bahwa pemeriksaan yang lebih sistematis terhadap pertanyaan-pertanyaan semacam itu dalam skala yang lebih besar tidak mungkin dilakukan. Sekian dan terima kasih.